Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Saran Dokter RSI Surakarta membahas tentang kanker serviks. Kurang menarik ya kalau bahas penyakit ya, tapi sangat penting untuk diketahui ya dok ya. Karena manfaatnya pasti banyak di sini karena kita bisa lebih memahami dan lebih care terhadap kita ya, kondisi diri kita, kesehatan kita ya. Tidak hanya untuk wanita saja meskipun ini adalah yang menyerangnya wanita, tapi para suami juga perlu mendengarkan kanker serviks ini ya dok. Iya betul. Suami yang sangat cinta istri. Oke, bagi Anda yang ingin bertanya silakan 0271 857555. Yang studio boleh, ini saya kasihkan kesempatan untuk yang studio 1. Dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Nufi. Saya dari UMS juga. Oke. Dok mau tanya, ini mitos atau fakta tentang kalau misalkan kita menjaga kewanitaan itu, menjaga organ intim kita itu bisa mempengaruhi sama kanker serviks. Misalkan kayak mengganti pembalut atau cairan dalam seperti itu, ada pengaruhnya tidak dengan kanker serviks. Dan preventif atau pencegahan itu sebenarnya kayak gimana? Terutama untuk kita yang belum bisa cek pasnya seperti itu. Terima kasih. Oke, ini perlu ada musiknya. Mitos atau fakta dokter? Gimana dokter gitu? Sebetulnya itu ya ke arah fakta saja. Jadi orang menjaga higienis itu penting. Jadi kesehatan, karena tadi kan saya sudah bilang kalau kanker itu penyebabnya multifaktorial. Untuk kanker mulut rahim atau serviks itu macam-macam. Terutama pertama hubungan seks dini. Taruhlah itu kaitannya dengan kawin muda. Muda. Kemudian yang kedua, higien yang kurang baik. Otomatis kan mudah kena infeksi, entah itu bakterial, entah virus. Kalau higien tidak baik. Terus partner yang gonta-ganti. Namanya ganti-ganti terus, ganti-ganti. Kalau cuma ganti pacar, ya tidak apa-apa. Tapi kalau ini sudah itu ganti kan repot. Tuh. Nah terus banyak anak, itu juga. Banyak anak juga? Iya, banyak anak juga. Tapi sekarang itu sudah hampir tidak ada orang banyak anak. Saya sendiri, saudara saya dulu 12. Sekarang putra itu 5 aja sudah kelihatan banyak sekali. Sudah, saya kira itu hampir sudah seperti diabaikan. Terus suami tidak khitan. Nah, suami tidak khitan ini dikaitkan dengan orang Yahudi Israel. Itu kalau lahir laki-laki, begitu lahir disunat. Nah, di sana ternyata frekuensi kanker mulut rahim itu rendah sekali. Nah, itu dikaitkan dengan smegma, itu kotoran putih-putih yang ada di kelamin laki-laki kalau dibuka itu kelihatan. Nah, itu dikaitkan dengan banyak faktornya, banyak sekali. Itu. Tadi yang ditanyakan apa lagi? Pencegahannya bagi yang ya itu, belum bisa pap menghindari itu tadi, menghindari hubungan awal, banyak partner itu dihindari, kawin muda, higien dijaga, nah itu penting. Termasuk menjaga kawin muda dong. Iya, kawin muda itu artinya 14 tahun nikah gitu ya. Itu muda, kalau mudanya 21 ya enggak. Itu. Oke, pencegahannya seperti itu ya. Iya, betul. Jadi jangan pakai mungkin ya pakaian dalam orang lain juga ya dok ya. Wah itu ya sekarang pakaian muda murah kok ya. Pinjem tempat orang lain itu kan itu beresiko juga ya. Iya, jelas beresiko. Oke. Nah ini sudah bahas tentang gejala, pencegahan dok. Angkat rahim, tadi ada dibahas tentang radioterapi, kemoterapi. Boleh dibahas masing-masing ini dok? Ya kalau pencegahan masih ada satu yang penting. Terapinya masih ada satu saya sampaikan bahwa itu kita harus menjaga kondisi tubuh dengan kita terapkan saja 4 sehat 5 sempurna. Kalau sekarang kan gizi seimbang. Gizi seimbang. Itu diterapkan betul-betul. Ya. Nah sekarang mengenai yang ditanyakan tadi, jadi mengenai pengobatan, itu kalau awal itu operasi paling bagus. Operasi itu stadium berapa berarti? Ya. Gitu. Kalau stadium ya 1 ya itu operasi saja langsung. Atau kalau masih stadium 0, misalnya prakanker itu masih
operasi aja tidak harus diangkat, itu hanya konisasi Oke. berbentuk seperti kerucut itu. Bukan angkat rahim ini. Bukan, Operasi ini bukan bukan kalau angkat awal rahim. lagi bukan. Orang yang rajin MAPS ini pasti ketahuan. Nah itu. Ini metode yang seperti ini sudah lama atau baru? Sudah lama. Sudah lama juga. Sudah lama. Jadi itu. Terus kalau sudah gak lanjut, itu biasanya dioperasi dikombinasi dengan radioterapi. Kalau mungkin masih bisa operasi, radioterapi sama kemoterapi. Tapi kalau sudah lanjut sekali, malah tidak dioperasi, sudah inoperable. Kan serviks itu letaknya di antara kandung kemih dengan usus. Di atas anus itu loh, usus di atas anus. Di antara itu. Kalau dia sudah stadium lanjut, dia menyebar ke situ. Pasti. Nah itu inoperable. Itu hanya dengan kemoterapi sama radioterapi aja. Itu. Garis besarnya itu. Oke. Nah kalau angkat rahim bila mana itu dilakukan, Dok? Untuk angkat rahim? Nah iya, kalau masih stadium awal-awal. Stadium awal ya. Itu diangkat. Itu bisa diangkat rahim, Iya, tapi iya, otomatis tidak akan punya anak nanti ya. Oh iya, tapi kan biasanya Kalau ini menyerang ke arah yang tadi sudah operasi punya. tadi masih bisa punya anak? Ya tergantung, kalau masihnya cuma konisasi stadium awal itu konisasi masih tadi. bisa. Masih bisa. Masih bisa. Bahaya tidak nanti bagi penderitanya nanti? Beresiko terhadap bayinya mungkin nanti yang Oh dilahirkan? enggak, wong itu cuma mulutnya diambil seperti berbentuk kerucut itu. Artinya tidak akan membawa sel kanker bagi janin nanti? Oh enggak. Tidak juga? Enggak. Memang bisa itu, tapi itu sangat sedikit sekali. Jadi misalnya, tapi kalau untuk kanker jarang. Saya nggak pernah baca ini. Tapi kalau akibat dari hasil operasi, misalnya orang operasi itu ada jaringan yang menyeliputi rahim, itu ikut ke peso terus kena tempat yang lain, itu di situ tumbuh seperti jaringan yang ada di rahim, itu ada yatriogen. Jadi ini karena itu, tapi ini jarang sekali, hampir tidak ada ini. Tapi bukan untuk kanker, sangat jarang, hampir tidak ada. Oke, masih ada yang ingin bertanya? Belum, saya akan ke pemirsa yang di rumah. Bagi yang ingin menelpon kami untuk bertanya seputar kanker serviks, silakan 0271857555. Nah, biasanya kalau dokter di RSI Surakarta ini mendapati pasien-pasien untuk kanker serviks ini yang bagaimana ini, Dok? Nah kan saya itu kan, kerja saya itu cuma nerima cuilan jaringan aja. Ini diperiksa ini apa kanker atau apa, kan nggak pernah lihat pasiennya. Oh gitu ya. Jadi dikirim itu sudah hasil tindakan dari klinisi, entah itu hasil operasi atau biopsi atau pap smear dan sebagainya itu. Jadi saya tidak bisa menggambarkan seperti apa orangnya. Nah itu, kita dapatnya cuma itu saya. Oke, kalau persentase kesembuhan bebas dari kanker serviks ini bagaimana bagi penderita dengan berbagai terapi yang ada? Nah, ya gitu, kalau stadium awal boleh dikatakan bagus. Sembuh total. Sembuh total bisa. Iya, sembuh total. Sebetulnya semua kanker tuh kalau stadium awal bagus. Tapi Ya, kalau itu, terlambat, itu kalau terlambat sudah sulit. apakah ada metode yang mungkin lebih lagi untuk diberikan kepada yang terlambat semacam ini? Waduh, sudah sulit ya, terapinya seperti itu. Kemoterapi itu termasuk sitostatika. Itu sitostatika itu membunuh sel itu. Nah itu kalau sudah lama sudah. Tapi dan sekarang akan berlangsung berapa itu. lama bagi penderita untuk melakukan terapi-terapi seperti ini? Itu tergantung protokolnya. Itu klinis yang lebih paham. Kalau saya kan bidang saya untuk mendeteksi aja. Kalau pengobatan itu klinis. Apakah selamanya, artinya tidak mungkin sudah di terapi ini terus akhirnya tidak akan melakukan terapi lagi, atau akan ada tergantung konsistensinya? perkembangan. Tergantung perkembangan. Kadang-kadang sudah gini masih tambah lagi. Kondisi yang seperti apa yang kemudian ada semacam terapi-terapi selanjutnya semacam itu? Kadang-kadang sudah dioperasi, sudah diradiasi kok masih ada. Anu lah itu tambah sitostatika. Kemoterapi itu. Tambah itu. Ya iya. Kemoterapi. Kemoterapi atau sitostatika itu. Tambah itu. Nah itu. Jadi yang pertama adalah operasi tadi. Operasi. Apa istilahnya, Dok? Istilahnya apa tadi? Kooperasi yang tadi. Konisasi. Konisasi. Ya. Konisasi. Baru nanti yang lainnya. Radioterapi, kemoterapi. Kebanyakan yang mana ini yang paling dilakukan untuk pasien? Wah, yang sebagian besar itu banyak yang sudah inoperable. Sudah lanjut, tidak bisa dioperasi.
berarti sudah terlambat untuk dioperasi. Tapi itu pun saya sering mengikuti itu karena kontrol. Jadi orang yang dapat pengobatan dengan sitostatika dan radioterapi di Bestral itu diusap, dipapres, saya lihat itu bagus itu, lumayan untuk serviks bagus. Meskipun tidak lepas kemungkinan baru stadiumnya belum lanjut sudah metastasis, sudah menyebar, tapi itu jarang sekali. Jarang sekali. Oke. Nah itu. Saya kembalikan lagi ke pemirsa di studio. Atau Mbak Anti mau tanya boleh? Ya, tanya biar diketahui oleh yang lain. Baik, nanti boleh tanya loh Mbak ya, jangan lupa. Dan pemirsa, kita jeda kembali, masih ada kesempatan untuk Anda bersama kami di Saran Dr. RSI Surakarta. Kalau mau bertanya, kalau ada masalah kesehatan keluarga Anda, jangan kemana-mana, simak saja di sini di Saran Dr.